Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ketiga dari kelas Tadbiki. Pembahasan ini malam hari ini ada di bab Thaharah Fathul Gharib di bab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-taharatu bifathi ta'i lughatan an-nadhafatu wa amma syar'an fafiha tafasiru kathiratun minha qawluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin amma tuharatu bid-dhammi fasmun libaqiyatil ma'i. Yang pertama wat taharatu. Seperti biasa, kalau ada waw di permulaan kalam, maka ini disebut dengan waw Oh, ibtida. tidak atau isti'naf. Nah, Waw tidak atau waw isti'naf. Jadi wawnya di sini adalah waw isti'naf. Dan setelah itu lafaz at-taharatu ini menjadi jadi mubtada. mubtada Kenapa menjadi mubtada? karena isim mufrad. Lafaz itu menjadi mubtada ketika karena berupa isim ma'rifat di awal kalimat. Kalimat Makanya lafadz wat taharatu itu menjadi mubtada dikarenakan isim ma'rifat di awal kalimat. kalimat Dan lafadz wat taharatu ini ma'rifatnya karena beral. Wat taharatu itu ma'rifatnya karena beral. Isim ma'rifat itu kan ada 6. Beral, isim alam atau nama, domir, mausul, isaroh, isim yang mudhof. Sementara wat taharatu ini termasuk isim yang ma'rifat karena beral. Kemudian bi fathit ta'i. Bi di sini merupakan huruf huruf jar. huruf jar. Maka lafaz fathi ini dibaca jar karena menjadi Menjadi majrur. jurur. Huruf jarnya itu jar, fathinya ini majrur, maka disebut susunan jar majrur. Kemudian ini bi fathit ta'i dibaca kasroh karena menjadi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih dari fathi susunan idhofah fathit ta'i. Fathi mudhaf, ta'i mudhaf Mudhaf ilaih. ilaih. Berikutnya lugatan. Lugatan ini kebanyakan diposisikan sebagai apa kedudukannya lugatan? Sebagai dot. Nazmul Mas'ul khafdi. khof khofdi. Nazmul khofdi itu artinya kan apa? Buang Huruf huruf jar. jar. Jadi pada awalnya lugatan ini adalah Fi luhatin. fi Luhatin. lugatin. Ketika fi-nya dibuang, maka menjadi Luhat. lugatan. Tanwin di sini disebut dengan tanwin Tanwin. iwad, Iwat. tanwin pengganti.
pengganti dari huruf jar yang dibuang. Lughatan an-nadhafatu. Karena lafaz at-taharatu mubtada, maka kita harus mencari khobar. An-nadhafatu. Jadi antara mubtada dan khobar itu gak harus bersebelahan. Bisa dipisah dengan beberapa lafaz. Contohnya ini wat-taharatu lu bi fathit ta'i lughatan an-nadhafatu. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Silakan. Hmm. Kalau tidak ada kita lanjut. Wa amma sar'an. Wow ini wow apa kira-kira? Au atof. Atof. Dan diatofkannya ke Eh, Wattaharatu. Taharatu. wat-taharatu. Wawnya ini di depan. Atofnya ke sini. Wat-taharatu. Wa amma syar'an. Fafiha. Fafiha menjadi Menjadi khobar muqaddam Ustaz. mubtada'nya mana? Mubtada'nya tafasiru katsiratun. Nah, bagus, betul. Cuma ada yang kelewat. Wa amma, sebagaimana kemarin dijelaskan, amma itu adalah lafadz syarat, yang mana biasanya setelah lafadz amma itu menjadi Mubtada. mubtada. Jadi ini kalau ditakdir wa amma, ay wa amma toharotu, Mm-mm. jadi ada lafadz toharo di sini, menjadi mubtada yang dibuang. Wa amma Buang. toharotu syar'an. Nah, kalau gini kan nyambung dengan pemahamannya. Bersuci secara bahasa adalah membersihkan. Wa amma taharatu syar'an, adapun bersuci secara syariat, fafiha tafasiru. Itu memiliki beberapa pentafsiran, memiliki pentafsiran yang beragam. Jadi, lafaz setelah amma itu kebanyakan menjadi mubtada. Kalau misal setelah amma ini gak ada lafaz yang bisa dibaca rofa, misal kayak sar'an, oh berarti ada yang dibuang mubtadanya. Khobarnya mana? Khobar dari amma ini, dari mubtada yang dibuang, fafiha. Karena khobarnya amma itu harus didahului dengan fa. Kan kemarin dijelaskan amma itu bagian dari huruf syartiyah. Maka fa-nya juga jadi fa jawab. Maka nanti ketika diterjem di preteli keadaannya ini, fafiha ini menjadi khobar. Berarti khobar apa ini namanya? Khobar muqaddam. Bukan bahas fafiha. Gairu Gairu mufrad. mufrad. Ghairu Ghairu mufrad. ghairu mufrad. Lafad fafiha tafasiru katsiratun itu menjadi khobar ghairu mufrad dari mubtada yang dibuang. Ghairu mufrad ini berupa apa? Jumlah apa sih bu jumlah? Syibhul Sibul jumlah. jumlah. Ini berupa jumlah. Meskipun huruf jar tapi ini jumlah, bagian yang jumlah. Jumlah Jumlah. kan kalau khobar itu ya kemarin dijelaskan khobar itu ada yang jumlah, ada yang Sibul jumlah. tipu jumlah. Kalau yang jumlah ini ada yang ismiyah, ada yang Fi'liyah. iya. Kalau yang sifu jumlah, jar majrur sama Zorob. dorof. Ini masuk yang sifu jumlah, yang jumlah berupa ismiyah. Karena ini susunan mubtada khobar. Fafiha iku tafasiru menjadi mubtadanya. Mubtada.
Kemudian kasirotun menjadi apa? Jadi naat Tafasiru menjadi naat dari dari kasirotun ya. Kasirotun menjadi naat dari tafasiru. Tafasiru. Ini tanwin, ini tidak. Kenapa tafasiru gak ditanwin? Karena jamak tigot taljumu. Kenapa gak ditanwin? Karena Oh, termasuk isim isim gairu munsharif. ghairu munsharif. Ilat satu apa ilat dua? Apa? Ilat dua Ustaz. Apa Sorry. ilatnya? Eh, aduh. Tafasiru ini masuk ilat yang Wazan, satu. wazan fiil. Kalau wazan fi'il itu wazan af'ala. Bukan. Kalau ini tafasiru ini masuk ilat satu yang berupa syigat muntahal. Tigot muntahal jumu. Mau ikut wazan tafailu. Kemudian ini juga perlu perhatian di sini. Tafasiru ini mudzakkar apa muannas? Kenapa sifatnya menggunakan ta? Apakah salah tulisan? Hmm, kalau kulu jumlatin ya mu'annas Ustaz. Itu kan sudah jamak. Mu'annas. Nah, bagus. Berarti kalau lafadz jama, meskipun nggak ada apa, Nggak ada tanda mu'annasnya. Dia sudah itu dia mu'annas. lafadznya sudah muannas. Makanya Nas. di sini menggunakan Kasirotun. ta. Terus minha qauluhum. Minha ini jadi apa? Minha menjadi khobar Ustaz. Khobar muqaddam. Khobar Minha muqaddam. itu setengah saking kembali kemana hanya? Minha ialah termasuk penafsiran yang beragam. Berarti ha ini rujuknya ke tafasir ya. Nah, Ustaz. Kalau fafiha, mas, mana ini? Itu ke anu, ke Toharoh. Fafiha ini masuknya ke toharo. Jadi domir itu juga perlu dipelajari kemana kembalinya. Minha qauluhum di sini menjadi Mubtada. mubtada muakhar. Kemudian ini hum ini masuk kalimat isim domir. I'rab apa ini? Mahal apa hum ini? Kau- Domir yang mutasil itu bisa rofa, nasab, bisa jar. Qauluhum ini eh, i'rab apa? Qauluhum ini i'rabnya i'rab jar. Kenapa i'rab jar? Karena sambungnya dengan kalimat isim. hmm, Jadi dalam domir, bentuk domir mutasil antara yang nasab sama jar itu sama. Hu huma hum, ha huma hunna. Ini kalau di hmm, mana yang domir? Ini domir. Nah ini. nah, iya. Domir mutasil bagian yang jar sama nasab Oh iya lah, iya, lah. itu sama. Bihi gimana bihim? Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, mi. Nah, itu semuanya bentuknya sama, penulisannya sama. Cuma yang membedakan nanti ketika domirnya itu sambung dengan isim atau huruf jer, maka mahalnya jer. Kalau sambungnya Hmm, dengan fiil, maka mahalnya
Mahal Nasab, jar rofa. nasab. Oh, nasab Ustaz. Kalau yang rofa itu bentuk domirnya itu nggak modelannya jadi seperti ini kalau rofa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini domirnya. Oh iya, Domir mahal rofa. betul. Fa'alta, Nah, fa'altumatum ini rofa. Karena domir mahal rofa ketika sambung dengan fi'il, itu posisinya sebagai fa'il. Oleh karena itu, penggunaannya itu berubah sesuai dengan fa'ilnya. Misal, fa'ala. Kalau yang melakukan perempuan, fa'alat. Kalau kamu laki-laki, fa'alta. Kamu perempuan, fa'alti. Ini alti. menjadi fa'il. Sementara kalau domir mahal nasab, kalau domir mahal rofa, berarti masuknya ke kalimat fi'il ya. Gak ada yang masuk ke kalimat isim. Kalau domirnya mahal nasab, karena mahal nasab ini bentuknya mirip dengan yang mahal jar, penulisannya hu ini sama hu, huma, hum, ha, huma, hunna, maka cara membedakannya melihat lafaz yang sebelumnya. Kalau sambungnya dengan huruf jar atau kalimat isim, maka disebut domir mahal jar. Kalau sambungnya dengan kalimat fiil, maka mahal nasab. nasab. Contohnya misal di sini, baituka. Maka misal contoh baituka kabirun. Baituka di sini jadi apa berarti? Baituka di sini Jadi jadi mubtada. Baitunya ini mahal rofa. Sementara kanya ini mahal nasab. jer. Karena baitun ini kalimat Isim. isim. Kabirun khobar. Isim. Beda kalau sambungnya dengan fiil. Contohnya, dorobaka zaidun. Dorobaka, doroba kalimat Oh, iya. Paham, paham Ya. Ustaz. fiil. Zaidun di sini menjadi Fiil, fa'il dan ka di fa'il, sini ka menjadi menjadi maf'ul. maf'ul. Makanya Iya, di iya, sini tahu. ka ini mahalnya mahal Nasab. nasab karena menjadi maf'ul. Kalau yang baituka, Mm-mm. ka di sini mahal jer karena menjadi mudhof Ya, mudhof ilaih. Ya Allah, ilaih. iya, iya. Bisa dipaham? Baru paham Ustaz. Ngeh, Itu udah ngeh Ustaz. penggunaan domir. Maka dalam contoh kauluhum, karena kaulun ini kalimat isim, maka hum di sini mahal Mahal jer, jer karena menjadi mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ada pertanyaan dulu mengenai yang barusan dijelaskan. Qauluhum tadi mahalnya certat. Mahal jer. Kenapa istilahnya menggunakan mahal? Karena itu fiil yang karena kalimat mabni kan ya. Isim Ya domir betul itu kan Ustaz. mabni. Yang mabni itu apa aja isim yang mabni? Isim yang mabni itu ada Isim, domir, mausul sama isyarah. domir, mausul asma dari unsan tadi. Kemudian ini kemarin sempat disinggung, kemarin ada yang nanya mengenai apa? Masdaru qaul. Nah, ini bisa ini masuk ini. Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Fi'lu di sini menjadi masdarul qaul. Kenapa dibaca qaul? Dibaca fi'lu karena bisa menjadi badal dari lafadz qaulu. Karena di sini bacanya rofa qauluhum, maka di sini fi'lu ma. Kalau misal ini qaulihim, maka di sini bacanya Lima, fi'lima.
Terus ini susunan fi'luma itu susunan idofah. Emanya merupakan isim Mausul. mausul. Isim mausul itu ada nggak ya di tasrifan isim mausul? Harusnya ada. Nggak ada. Kalau mausul nggak ada Ustaz di amsilah tasrifiyah. Yang ada itu ya. Isar ya. Domir, ya, domir itu. Isar tadi. Isyarah, Mausul itu seperti alladzi, alladzani itu mausul. ya, Fi'lu ma tustabahu. Kemudian setelah isim mausul itu ada yang namanya sila. lah. Sila itu sangat menentukan sila itu gampang ya, gampang banget malah. Yang sulit Iya, itu betul. menentukan sampai mana silahnya gitu. Heeh. Sila itu pasti ada Mausul. setelah isim apa? Setelah isim mausul. Setelah Hmm. isim mausul itu pasti sila. Lafaz setelah isim mausul itu pasti sila. Iya. Sila. Cuma nanti silahnya itu berupa apa? Dan pembagian sila itu sama dengan pembagian khobar. Iya, jumlah dan sibul Ada jumlah. jumlah, ada sibuk jumlah. Kalau jumlah ismiyah fi'liyah, kalau sibuk jumlah dorof, jar majrur. Sampai dan Jadi majrur. pembagian ini bisa untuk khobar, bisa untuk silah. Mau sila. Ini isim mausul. Kira-kira dalam contoh ini silahnya masuk yang mana? Jumlah fi'liyah Ustaz. Jumlah fi'liyah. Cara menentukannya tinggal lihat lafaz setelahnya. Kalau berupa kalimat fi'il berarti fi'liyah. Kalau susunan mubtada khobar berarti Bismillah. Ismiyah. ismiyah. Kalau setelahnya langsung huruf jar berarti jar majrur. Kalau dorof, dorfiyah. Zurfiyah. Tapi gak semua yang setelahnya huruf jar itu berarti jar majrur. Contohnya kayak gini, misal nanti fi'lu ma fiha tafasiru. Nah, itu bukan jar majrur, tapi khobar, mubtada khobar. Jadi perlu Hmm. ketelitian di situ. Biasanya kalau sila yang berupa jar majrur itu langsung nggak ada mubtada setelahnya. Fi'lu ma fi baitika gitu aja. Jadi nggak ada lafaz setelahnya yang bisa kita jadikan sebagai mubtada. Kemudian fi'lu ma tustabahu ini fi'il apa? Fil mudhari. Mudhari. Mabni maklum apa majhul? Abni majhul. Majhul. Ini salah satu tandanya ya. Kalau di awalnya dhammah, itu kemungkinan besar Awal majhul. wa futiha ma qabla akhirih. Bihi kelawan domirnya kemana? Kembali kepada isim mausul. Ma, ini kembali pada ma-nya. Dan hi ini istilahnya kalau dalam bab mausul disebut dengan Aid. ha'idun. Domir yang kembali. Kemudian hi ini mahal apa? Mahal jar. I-nya mahal jar karena terletak setelah huruf jar. Ini as-sholatu menjadi Fa'il. bukan. Kalau fa'il untuk fi'il ma'lum, kalau fi'il majhul namanya Oh, naibul fa'il Ustaz. Iya, iya. naibul Lupa. fa'il. Naib anil fa'il. Jadi naibul fa'il itu sekedar untuk mengulangi, mungkin ada yang lupa, itu pengganti dari fa'il. Misal doroba zaidun bakron, ini kan susunan aktif atau fi'il yang maklum. Doroba. Ketika ini ingin dimajhulkan, maka pertama fiilnya harus diganti harokatnya. Kalau fiil madi, huruf pertama doma sebelum akhir kasroh, maka menjadi du ri. Duriba. Kalau fiil mudhari, huruf pertama doma sebelum akhir fathah. Fathah.
Kemudian langkah berikutnya, Zaidun yang menjadi fa'il ini dibuang, nggak usah ditulis. Langsung tulis lafadz bakrun. Run ini menjadi naibul fa'il, Fa'il. pengganti dari fa'il. Maka dalam contoh ini as-sholatu menjadi Naibul fa'il. 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 Fi'lu ma tustabahu bihi as-sholatu ay. Ay ini huruf apa? Ay, Huruf tafsir ya. Syria. Tafsir, ya. Huruf yang menjelaskan, mentafsir. Min wudu'in, wudu'in. Wudu'in ini berarti kemasukan majrur ya. Wudu'innya majrur. Wa ghuslin, ataf ke wudu'in. Wudu. Wa tayammumin, sama tayam. Ini fi'il madinya tayammumin apa? Kenapa Ustaz? Fi'il madinya tayammumin. Tayam mama. Tayam mama. Ini kemarin kita bahas tasrif itu kalau tasrif yang lebih dari 3 itu gampang ditebak. Tayam mama, ya tayam mamu, tayam muman. Itu gampang tebak. Kalau ghuslin ini dari fil madi ghasala, ini perlu kamus cara menentukannya. Ya Ustaz. Cuma Takutnya mengusap basuh. kalau membasuh artinya bacanya pakai fathah, kalau mandi Gus. gus. Cuma ada kadang fiil yang merubai ke atas itu yang masdarnya beda. Contohnya wuduin. Wuduin ini fiil madinya apa? Wadoa. Kan. Tawad, Oh iya tawad doa. tawad doa. Itu isi masdar nah, Ustaz. Tawad doa. Kalau ikut tasrifan, tawad doa ya tawad do'u, tawad du'an. Tawad doa. Tapi yang dipakai bukan tawad du'an, melainkan wudu. Kayak gini namanya isim masdar. Yang agak beda dari tasrifannya itu. Wa izalati najasatin. Ini najasatin. Rotu. Maka tadi huruf apa Ahmad? Harfu syartiyah. Berarti toharatu. Dom mubtada biddommi. Fasmun menjadi. Jawab sekaligus khobar. Fasmun itu jawab sekaligus khobar. Jawabnya amma, khobarnya mubtada Khobar. toharatu. Ini kok dibaca tuharoh, kalau di sini toharoh. Kadang di kitab itu ya, di kitab itu penjelasan lafaz cara baca itu dijelaskan di sebelum di setelahnya. Ini yang di atas itu dijelaskan wa taharatu bi fathit ta'i. Oh, berarti dijelaskan bahwa yang pertama to'nya itu dibaca fathah. Sementara yang bawah amma tuharatu bid dhammi maksudnya bid dhammit ta'i. Maka ini dibaca tuhar. Kemudian fasmun ini menjadi jawab sekaligus khobar libaqiyatil ma'i, susunan idhofah. Coba. Sampai sini yang mau ditanyakan? Mau tanya huruf tasrifiyah tuh gimana, Tat? Tafsiriyah. Siriyah, ya. Tafsiriyah itu huruf yang menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas. Biasanya letaknya itu terletak setelah hal-hal yang masih ambigu, masih belum bisa dipaham. Dalam konteks contoh ini, ayat sini, ayat tafsiriyah ini mentafsiri lafaz ma. Nah, Makanya secara pemahaman kan gini nanti. Melakukan sesuatu yang dapat memperbolehkan sholat.
Nah, sesuatunya ini masih belum jelas ya, belum diterangkan. Apa itu ma? Ai min wudu'in, yaitu ya seperti wudhu, mandi, dan tayamum. Itu namanya tafsir ya. Misalnya mengatakan, Ra'aitu rojulan ay bakron. Saya melihat laki-laki ay bakron. Andaikan di sini gak ada huruf jarmin ya, misal ini kita kira-kira kita anggaplah gak ada huruf jarmin, maka nanti cara bacanya ini harus menyesuaikan dengan i'rabnya ma. Kalau emaknya di sini rofa, maka di sini wudu'un, ay wudu'un wa ghuslun. Kalau emaknya nasab, wudu'an wa ghuslan. Berhubung di sini emaknya itu jer karena menjadi ya, mudhof ilaih, fi'lu ma, maka di sini wudu'in wa ghuslin. Itu menjadi Oh, dudukannya menjadi badal. Apa badal atau bayan? Bayan. Badal Ustaz. Jadi badal ya. Huruf A ini Iya jadi badal. ai wudu'in wa ghuslin gitu. Apa lagi huruf tafsir ya selain ai? Iza tafsiriyah ada Ustaz. Ini tafsir ya. Ya, itu di bab muamalah. Tapi dia bukan artinya, semakna artinya Ustaz. Gimana contohnya? Contohnya itu di dalam bab muamalah tuh iza di bab hajar ada Ustaz. Hmm. Pokoknya semakna dengan kalimat ini gitu. Artinya iza tafsiriyah itu. Oke. Nanti coba ditampilkan ya kalau ketemu. Kirim di grup. Oke, siap Ustaz. Biar gak sepi-sepi amat grupnya. Iya Ustaz. Jadi misal ini yang tafsirnya pakai ai. Misal gini ya. Ro'ait. Dan apa? Tafsirnya itu harus sesuatu yang mubham. Yang masih belum jelas. Ro'aitu rojulan. Aslinya kan langsung kasih Zaidan aja bisa di sini. Jadi badal. Cuma kalau mau dikasih ai juga gak masalah. Ai Zaidan. Ini namanya tafsir. Lafaz Zaidan di sini mentafsiri lafaz rojulan. Siapa rojulan itu? Maka ditafsiri dengan Zaidan. Kalau di sininya nasab, maka ini ikut nasab. Kalau misal min rojulin, ai Zaidin. Kalau rojulun, ai Zaidun. Itu namanya tafsir. oh, Ada lagi? paham, Tat. Monggo yang mau tanya lagi. Ini kalau secara pemahaman ini masih lurus ya, maksudnya nggak terlalu butuh penalaran lebih. Tohara itu adalah bersuci. Kalau secara syariat memiliki banyak pentafsiran diantaranya filuma tustabahu bis sholat. Itulah. Coba cari contoh lain di sini. Coba ini dibaca ini. Ini yang kayaknya agak sulit ini. Apa bacanya ini? Coba dibaca. Izin Ustaz. Coba Ustaz. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasofa dan mensifati siapa al-musanifu, siapa musonif. Mensifati mukhtasarahu akan ringkasannya musonif. Meringkas bi ausofin dengan beberapa sifat. Minha di antara ausaf. Anahu sesungguhnya musonif. Fi goyatil ikhtisori wan nihayatil ijazi. Maksudnya pakai
kalimat fi goyatul ikhtisor dan wa nihayatul ijaz. Wal goyatu wan nihayatu, sementara adapun lafat goya dan nihaya mutakoribani ialah dekat. Apa goya dan nihaya? Jadi kalau di kedudukan gimana ini? Bahwa sofa ini apa? Bahwa Eh, sofa fi'il, ini Ustaz. fi'il ya, fi'il madi ya. Fi'il madi. Bahwa sofa di sini fi'il madi 3 huruf. Berarti tinggal harokati fathah semua ada. Kalau nggak tahu, kalau misal tahu itu wawa sifa, misal ada lafat gini ya, A5 kan kan kita udah tahu ini bacanya A5 kan ya, kalau fi'il madinya. Ya. Andaikan kita belum tahu bacanya, kita baca alama aja gak apa-apa nebak. Jadi untuk mengklarifikasinya, membenarkannya lihat ke kamus. Kalau setelah fi'il, maka di sini menjadi Iya. fi'il. Mukhtasor apa mukhtasir? Ini jadi maf'ul. Mukhtasorohu. Di sini mahal apa? Mahal jer, Jer. Kenapa mahal jer? karena tersusun setelah isim lah, kalimat isim. Apakah setelah isi menjadi mudof ilaih? Mudhaf ilaih. Di sini kembalinya kemana? Kembali kepada musonif. Wasofa al-musannif mukhtasarahu bi awsafin pira-pira sifat. Minha, kedudukannya minha, Minha menjadi eh khobar, Ustaz. khabar mubtada'nya, Annahu. mubtada'nya annahu. Berarti masuk khabar muqaddam ya. Ya, Ustaz. Jadi di sini minha iku, ha ini kembali kemana hanya? Termasuk mukhtasar. Ausab, ausab. Kenapa gak dimasukkan ke muhtasar? Eh, Karena gak cocok mudakar manasnya. iya, mukhtasar ya, Ustaz. Betul. Karena lafadz muhtasar ini mudakar, ha ini muannas, maka carikan lafadz yang muannas. Yang satu-satunya lafadz muannas di sini ada ausof. Ausab. Annahu mubtada. Mubtadanya berupa annahu. Anna di sini kali apa namanya? Ambil nawasik. Iya, Punya Ustaz. berarti menjadi Eh, isimnya Anna. Mahal apa berarti hu ini? kalau menjadi isim berarti ya itu, Ustaz. Annahum mahalnya jer. Mahal nasob. Isimnya Anna. Oh, iya. Iya, 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 isimnya. Nah, lupa. Anna itu ambil nawasik. Isimnya nasob. Khobarnya rofa. Rafa. Bukannya Rofa. Kalau ada domir sambung sama Anna itu pasti Nasab. itu mahal nasob. Khobarnya mana? Khobarnya ini. Susunan fi ghayatil ihtisari wa nihayatil ijazi. Ini khobarnya. Nah, kalau kayak gini ini khobar apa namanya ya? Ini kan bukan jumlah, tapi juga bukan mufrad. Ghairu mufrad. Kira-kira khobar apa ini? Apa ya? Hmm. Ghairu mufrad, Tat. Ghairu mufrad yang Yang jar majrur. kayak kurang cocok. Yang dorof. Karena yang dikehendaki di sini itu khobarnya ini adalah susunan ini. Fi ghayatil ihtisari wa nihayatil ijazi. Apa ini
model khobar mufrad tapi berupa kalimat. Apa itu susunan jumlah itu, Ustaz? Kalau Tapi apa ya lu juga? jumlah ismiyah. Iya, iya Ustaz, jumlah ismiyah di Ghayatul Ikhtisar itu. Berarti kalau misalkan dijadikan jumlah ismiyah berarti ada mubtada yang dibuang ya. Ada Ustaz. Kalau dikeluarkan itu kan apa? Ay Ya, hadal mukhtasar fi ghayatil ihtisar wa nihayatil ijaz. bisa itu Ustaz. Ya, bisa. Bisa. Yang penting bisa dijawab. Iya Ustaz. Masalahnya itu harus menakdir lagi Ustaz. Heeh. Kemudian anahu ini setelah itu wal ghayah ini menjadi mubtada wa nihaya lan mutaqaribani khobar. Ini khobar menggunakan alif nun karena isim Tasnia. tasniyah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan sebelum selesai. Mau tanya itu tak khobar muqaddam. Oke, kenapa khobar muqaddam? Khobar muqaddam tuh penjelasannya gimana, Tat? Khobar muqaddam itu khobar yang berada sebelum mubtada. Ya. Biasanya khobar muqaddam itu berupa jar majrur. Khobar boleh didahulukan dari mubtada itu kalau berupa jar majrur atau dhorof. Salah satu anunya. Salah satu bagian khobar yang bisa didahulukan itu ketika berupa jar majrur dan dhorof. Contohnya dalam lafaz wa min apa? Apa di sini ada tadi? Minha annahu. Ini kan khobar muqaddam karena berupa jar majrur minha. Tuh. Kalau misal nggak berupa dorof jar majrur itu nggak bisa dijadikan khobar muqaddam. Muqaddam. Oh, Bisa dipaham? ya, paham, Tat. Ustaz, Ustaz. Boleh lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat meskipun sedikit. Amin, Amin. amin.